Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Fitriadi dan ini teman saya. Nama saya Paika Pratama. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengantaran pendidikan Pancasila yang mana akan dijelaskan oleh saudara Paika Pratama. Ya, bismillah. Pengantar pendidikan Pancasila. Pada bagaimana pengantar ini kami berdua akan mengajak kawan-kawan untuk memahami konsep, hakikat dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib membuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Misalnya contoh kesadaran dalam berpajak. Kesadaran berpajak menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan APBN 2016 sebesar 74,6%. Penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan, lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya yang dimiliki. Bahkan banyak kekayaan yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dan yang kedua, masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparency International IT merilis suatu situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa ditemukannya adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai moral Pancasila. Agar perilaku korup tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifikasi di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Kelompok elit intelektual negara itu kebacanya maaf. Sebenarnya perilaku korup ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja, tetapi seperti kata peribahasa, karena nilai titik rusak susu sebelangga. Karena nilai titik rusak susu sebelangga. Hal ini tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip good government tetap terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia.